Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah kisah yang cukup masyhur dan melegenda. Ialah kisah petualangan Baluqiyah yang mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya ini sangat menarik teman-teman sebab dikabarkan Baluqiyah telah berkeliling dunia dan menemukan banyak hal-hal aneh di luar akal manusia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu diingatkan bahwa kisah ini adalah kisah dari Israel yang tidak bisa dijadikan sandaran. Jadi cukup dijadikan pengetahuan dan diambil hikmahnya saja. Azza al-Abi mengisahkan bahwa ada seorang lelaki yang bernama Isya. Dia dari kalangan Bani Israel. Isya merupakan salah satu ulama yang senang atau biasa membaca kisah-kisah terdahulu. Dari kitab-kitab yang ia baca itu, dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat Nabi Muhammad tertulis dalam sebuah lembaran dan kemudian ia sembunyikan di dalam sebuah kotak peti yang terkunci. Kuncinya pun juga dia sembunyikan di tempat yang sangat sulit untuk ditemukan. Ulama yang bernama Isya ini memiliki seorang anak yang bernama Baluqiyah. Jelang wafatnya, dia berwasiat kepada Baluqiyah agar dia menjadi hakim di kalangan Bani Israel setelahnya. Lalu setelah beberapa lama ayahnya meninggal, tiba-tiba Baluqiyah melihat sebuah peti yang terkunci. Dia pun menanyakan peti itu kepada ibunya. Namun ibunya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada dalam peti ini dan tidak tahu di mana kuncinya." Maka dari itu, gembok peti tersebut dihancurkan oleh Baluqiyah dan dia pun berhasil membuka kotak peti tersebut. Di dalam peti itu, dia melihat ada lembaran yang bertuliskan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari lembaran itu, Baluqiyah juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad akan menjadi penutup para nabi dan rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah Baluqiyah selesai membacanya, dia pun membawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel pada saat itu. Tatkala mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lembaran itu, maka mereka berkata kepada Baluqiyah, "Bagaimana bisa bapakmu mengetahui hal ini? Tetapi dia tidak memberitahu kepada kami demi Allah. Seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar." Karena Isya telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul ini. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Baluqiyah pun memilih untuk pergi mengembara dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memantapkan keyakinan dan niat yang tulus, Baluqiyah melangkah tanpa ada petunjuk yang pasti di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada. Baluqiyah pun memulai pengembaraannya. Petualangan yang sesungguhnya membawa dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya mana yang akan dituju. Kemudian tibalah Baluqiyah dalam sebuah kota jazirah atau tempat yang mana di sana terdapat ular yang sangat besar. Dan ular itu berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Lalu Baluqiyah pun mengucapkan salam. Maka kelompok ular itu bertanya kepada Baluqiyah, "Dari golongan mana engkau, wahai manusia?" Baluqiyah pun menjawab bahwa dirinya berasal dari kaum Bani Israel dan menanyakan di mana Muhammad sekarang. Namun sayangnya ular itu tidak memberikan jawaban. Dan ternyata ular yang ditemuinya itu ialah ular yang berkuasa atas semua ular yang berada di bumi. Andai ular penjaga itu tak mengawasinya, maka ular akan bergerak dan mengancam umat manusia. Perjalanan panjang Baluqiyah pun membuatnya tak menemukan permukiman manusia lagi. Ia bertemu dengan ular berukuran besar dan mampu berbicara. Dan itu membuatnya bingung. Namun rasa takjub itu tak dihiraukan olehnya dan dirinya tetap fokus pada pencariannya untuk
bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Bulukiya pun terus berlanjut. Bulukiya menghitung sudah 7 lautan yang telah dilalui dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun. Hingga dirinya pun kembali tiba dalam sebuah kota jazirah yang aneh. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat. Sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena sangat kuat sekali kilauannya. Di kota jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Bulukiya mengeluarkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Tiba-tiba pohon itu menyeru, "Menjauh dariku." Bulukiya pun mundur dan duduk. Di tengah kebingungan dalam situasi yang dialaminya itu, tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang yang dibawa. Ketika mereka melihat Bulukiya, mereka pun bertanya, "Bagaimana engkau bisa sampai ke tempat ini?" Bulukiya pun menjawab, "Aku dari Bani Israel, namaku Bulukiya." "Lalu siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Kemudian Bulukiya pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang besar. Postur tubuhnya sungguh di luar nalar teman-teman yang sedang berdiri di depan Bulukiya. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan yang kirinya ada di barat. Lalu malaikat itu berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Lalu Bulukiya pun mendekatinya, dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun bertanya kepada Bulukiya, "Siapa engkau?" Bulukiya menjawab, "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel." "Aku pergi dalam rangka mencari Muhammad penutup semua para nabi." "Lalu siapa engkau?" Malaikat itu menjawab, bahwa dirinya ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang. Lalu Bulukiya bertanya lagi, "Apa 2 baris yang ada di keningmu itu?" Maka malaikat itu menjawab, "Dalam 2 baris ini tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang telah ditentukan." Kemudian Bulukiya melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar lagi. "Teman-teman," malaikat itu berkata pula, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Lalu Bulukiya mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawabnya. Lalu Bulukiya bertanya tentangnya, dan malaikat itu pun berkata, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga menggenggam lautan. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi ini akan binasa." Keanehan demi keanehan terus dialaminya, dan Bulukiya mencoba terbiasa dengan keanehan yang dihadapinya. Semangat untuk bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menggebu-gebu. Hingga akhirnya Bulukiya tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau. Cahaya yakut yang mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar gunung tersebut, maka langit terlihat berwarna biru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat, yang apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengguncangkan sebagian bumi, maka dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan sebuah desa berserta isinya, maka dia mengizinkan kepada malaikat untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Kemudian Bulukiya bertanya kepada malaikat, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Malaikat itu menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota. Selain kota-kota dunia, kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat, yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Bulukiya kembali bertanya, "Lantas apa yang di belakang kota-kota itu?" Malaikat itu menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab atau penghalang. Setiap hijab besarnya seukuran dunia.
Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balukia pun meninggalkan malaikat itu. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung lagi. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Balukia mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun menjawabnya. Lalu Balukia bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Maka makhluk itu menjawab, "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Lalu Balukia bertanya lagi kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Lalu mereka itu menjawab, "Itu adalah gunung yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Balukia pun meninggalkan mereka, kini dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang sangat luas. Di sana dia menemukan ada 2 ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Kedua ikan itu bertanya kepada Balukia, "Siapa engkau wahai makhluk Allah?" Lalu Balukia menjawab, "Aku Balukia dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup semua para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua ikan itu memberinya roti. Maka dimakannya roti itu, dan setelah memakan Balukia tidak merasakan lapar lagi. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya, dan dia pun sampai ke sebuah jazirah lagi. Di sana Balukia melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal kita sampai tercengang karena keindahannya. Burung itu ada di atas sebuah pohon, yang di bawahnya ada hidangan, yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Balukia mendekati burung tersebut, lalu mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" Burung itu pun menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku dilutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat." Burung itu pun melanjutkan perkataannya, "Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini." Maka Balukia memakan sesuatu dari hidangan itu. Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu seperti kembali keadaannya semula. Maka Balukia bertanya kepada burung tersebut tentang hidangan tersebut. Burung itu pun menjawab, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan, sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah." Lalu Balukia bertanya lagi, "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" Burung itu menjawab, "Sesungguhnya sudah ada Khidir Abdul Abbas. Terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini." Setelah itu dia pergi lagi. Mendengar itu, Balukia memutuskan diri tinggal di tempat itu untuk bertemu Nabi Khidir dan berkumpul bersamanya dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Setelah menunggu lama, tepatnya pada suatu hari ketika Balukia sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Balukia berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir alaihi salam pun menjawabnya. Lalu Balukia berkata, "Wahai Abdul Abbas atau Khidir, aku telah berpergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman. Hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentang dirinya." Maka Nabi Khidir menjawab, "Wahai Balukia, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini. Wahai Balukia, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu saat ini?" Maka Balukia menjawab, "Tidak tahu." Lalu Nabi Khidir berkata, "Jaraknya adalah sudah 50 tahun perjalananmu." Kemudian Nabi Khidir melanjutkan perkataannya,
Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu? Lalu Balukia pun bersedia. Dan Nabi Khidir menyuruhnya untuk memejamkan matanya. Dalam riwayatnya, Balukia berkata, "Aku pejamkan kedua mataku ini. Kemudian aku tidak tahu apa-apa, kecuali ibuku telah ada di sampingku. Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku." Kedatangan Balukia membuat ibunya terkejut. Pasalnya ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Balukia kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan sangat cepat. Dan sejak peristiwa itu, Balukia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada orang Bani Israel dan juga menceritakan semua hal yang dia alami. Selama perjalanannya, dia menceritakan kepada orang Bani Israel dan semua keajaiban-keajaiban yang dilihatnya. Perkataan Balukia selama menempuh perjalanan puluhan tahun dalam rangka mencari Nabi Muhammad itu juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan. Dan menurut sebuah riwayat tersebut, Balukia dianugerahi usia yang panjang, yakni berumur 1000 tahun. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.